Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih dan sholihah yang dirahmati oleh Allah, ada kisah singkat yang bisa kita ambil hikmahnya. Al-kisah, di sebuah pesantren ada seorang syekh namanya Syekh Atha yang amat sangat menyayangi salah satu di antara murid-muridnya. Namanya adalah Ibrahim. Dasar masalah hati, mau disimpan bagaimanapun, kecintaan Syekh Atha pada Ibrahim tetap terbaca oleh murid-muridnya yang lain, sehingga hal itu menimbulkan kecemburuan tersendiri di kalangan mereka. Syekh Atha ternyata menyadari hal itu. Namun ia pun juga tak ingin menimbulkan perselisihan dengan menjelaskan secara panjang lebar akan kelebihan Ibrahim dibanding teman-temannya yang lain. Akhirnya Syekh Atha memiliki cara yang elegan untuk menjelaskan kelebihan Ibrahim dibanding dengan teman-temannya yang lain. Dipanggillah murid-muridnya untuk diberi tugas, yaitu menyembelih ayam. Ia berkata, "Wahai anak-anakku, sembelihlah ayam ini. Namun jangan sampai ada yang tahu, siapapun itu." Perintah Syekh Atha dengan tegas. Setelah kesemuanya menerima ayam dan sebilah pisau, semua muridnya dipersilahkan mencari tempat sesuka mereka. Tanpa pikir panjang, murid-murid itu bergegas mencari lokasi yang tepat, yang tersembunyi, yang menurut mereka tidak ada yang melihat siapapun. Ada yang menyembelih di dalam gua yang tak bisa dijangkau oleh manusia. Ada yang ke hutan yang sangat lebat, yang mana ia yakin di situ tidak ada yang mengetahuinya. Tak selang berapa lama, satu persatu murid Syekh Atha kembali dengan membawa ayam yang telah terpotong lehernya, sambil berkata congkak bahwa mereka yakin tak ada satupun yang mengetahuinya. Setelah sekian lama, ada salah satu murid Syekh Atha yang tak kunjung kembali. Ya, ia adalah Ibrahim, murid kesayangannya. Semua teman-temannya heran, mengapa ia begitu bodohnya mencari lokasi yang tersembunyi. Batin teman-temannya. Ternyata beberapa saat kemudian Ibrahim kembali dengan ayam yang masih hidup, tanpa pisau yang berdarah, dan ayamnya masih bersih. Syekh Atha pun dengan bangga lantas bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa ayammu masih hidup?" "Maaf sang guru, bukannya saya melawan perintah Anda, namun saya benar-benar tidak bisa menyembelih ayam ini tanpa diketahui oleh siapapun. Bagaimanapun juga, saya tidak bisa mengingkari hati nurani saya bahwa dimanapun berada, Allah
tetap melihat apa yang saya lakukan?" Jawab Ibrahim dengan lugunya. Penjelasan Ibrahim inilah yang membuat Syekh Atok kagum. Beliau berseru pada semua muridnya, "Ketahuilah, perbuatan Ibrahim inilah yang benar. Ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, sekarang kalian tahu alasanku mengapa aku memperlakukannya dengan istimewa." Sejak saat itu, semua murid Syekh Atok sadar mengapa mengistimewakan Ibrahim, dan bahkan menjadikan Ibrahim sebagai pembimbing mereka. Dari kisah singkat ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa Allah mengetahui setiap gerak-gerik lahir dan batin kita, bahkan setiap kedipan mata kita, sampai apa yang ada di dalam hati kita, Allah Maha tahu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tidak akan bisa lepas dari pantauan Allah. Dan ingatlah bahwa semua amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Di dunia kita bisa hidup sesuka kita, mau jadi apa. Tapi ingat, kita akan mati. Di dunia kita bisa melakukan sesuatu sesuka kita. Tapi ingat, setiap amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya, sekecil apapun itu. Karena kita semuanya adalah ba'artis yang kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ada dua malaikat yang senantiasa setia menemani kita, yang setia menshooting kita, mencatat amal perbuatan kita. Dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan rekaman perbuatan kita. Kita akan mendapatkan buku catatan amal perbuatan kita. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya, sekecil apapun itu. Kalau baik, kita akan mendapatkan pahala. Kalau buruk, maka kita berhak untuk mendapatkan siksa. Maka ingatlah, ketika kau sendiri, ketika sampean sendirian, maka ingat ada Allah yang kedua. Ketika kalian berdua, maka ingatlah ada Allah yang ketiga. Ketika kamu bersama-sama dengan teman-teman yang lain, ada banyak orang, ingat selalu ada Allah yang senantiasa mengetahui semua perbuatan kalian semuanya. Jadi ketika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah mengetahui setiap amal perbuatan kita. Karena Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.